Nah, sesuai yang di apa judul materi, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin nggak ya? Itu kalau misalnya websitenya atau aplikasinya itu lemot gitu, terutama ketika banyak yang eh, ngunjungin ya, pengunjungnya banyak, trafficnya tinggi, kok websitenya jadi lemot gitu ya. Nah itu ya kita pasti kesel ya. Kenapa kok jadi lemot? Padahal ini kesempatan bagus untuk kita, ya entah web atau aplikasi kita bentuknya apa ya. Misalnya e-commerce banyak yang ngunjungin, otomatis peluang untuk orang-orang misalnya membeli produk kita atau membaca tulisan kita itu lebih tinggi gitu ya. Nah tapi kok malah lemot gitu. Ya kita kesel, user juga kesel gitu ya. Ini website kok loading terus gitu ya, nggak selesai ya. Itu mungkin bisa jadi banyak hal penyebabnya, dan juga dari sisi user juga males lah mau buka webnya atau aplikasinya gitu ya. Nah itu kayak kalau kita ibaratkan kayak misalnya nunggu di restoran gitu ya. Misalnya kita mau beli suatu makanan, kita udah antri di restoran, tapi restorannya lama banget gitu masaknya, entah ya dapurnya ngapain gitu ya. Nah itu ya mungkin sama ya kayak kita kalau buka website atau aplikasi yang atau sistem yang lemot gitu. Misalnya kayak website pemerintah, ya website apapun gitu ya. Kalau lemot ya mungkin di baliknya itu atau di dapurnya lagi melakukan sesuatu ya, entah itu ngeproses data, entah itu apa ngecek ngecek data apa gitu, atau ya banyak hal lain di balik layar sistem itu yang kita nggak tahu, yang ya itu lama banget kita ngaksesnya gitu ya. Ya pasti kesel gitu. Dan penyebabnya itu banyak, dan ya apa resiko atau efek dari kalau sistem kita itu lemot ya lumayan banyak juga, terutama misalnya kita punya bisnis gitu ya, kita jualan produk atau kita jualan jasa. Kalau orang mau buka web kita sementara kontennya nggak muncul-muncul gitu ya, loading terus, muter-muter terus ya, or potensi orang untuk mau membeli produk kita atau memakai jasa kita ya menurun gitu. Males langsung di back atau ditutup, malah buka yang lain kayak gitu. Dan ya itu bikin user experience-nya itu ya jelek ya, dan mungkin orang-orang udah nggak mau lagi mengunjungi website kita, tapi servernya itu jelek tuh. Itu misalnya kita setup server, spesifikasi servernya nggak sesuai sama kebutuhan, misalnya website kita tuh banyak banget yang ngunjungin untuk ribuan orang atau jutaan orang, tapi spesifikasinya kecil gitu. Nah ya otomatis sistemnya bakal nge-lag atau ya lemot gitu ya. Atau kalau misalnya di restoran yang antri tadi puluhan orang tapi yang masak cuma satu gitu, ya lama gitu kan. Jadi salah satunya ya yang pertama. Terus yang kedua adalah resource yang tidak dioptimasi. Kayak misalnya ada gambar sekian megabyte, sekian MB, kita tempel aja di website, kita tempel aja di aplikasi, ya itu jadi berat gitu dan ngabisin kuota user juga ya. Kalau misalnya ada gambar bermega-mega tapi kita
kompres gitu ya, itu bakal lemot, bakal loadingnya lama, untuk user bisa akses atau melihat kontennya gitu ya. Atau misalnya CSS-nya nggak di minify, nah itu juga jadi salah satu hal yang bisa memberatkan website gitu ya. Terus yang poin ketiga itu trafficnya tinggi, yang ngunjungin tinggi gitu ya. Nah ini hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan ya. Orang banyak banget yang ngakses website kita, sementara ya web server kita atau mesin server kita ya terbatas gitu. Kalau itu melebihi kemampuan dari server ya bakal jebol servernya itu ya. Entah ya bisa jadi rusak. Dan juga yang keempat adalah load data yang berat. Jadi entah dari pemrosesan di belakangnya atau dari format datanya, atau kita misalnya nyimpennya salah gitu ya, cara nyimpennya salah, atau formatnya nggak tepat, nggak efisien gitu. Nah itu juga bakal jadi lemot. Kayak tadi ya, kita udah pesen, kita minta data, tapi servernya lama banget ngeprosesnya, lama masaknya gitu. Jadi ya bakal lemot juga tuh sistem kita gitu. Nah dari beberapa poin ini mungkin kita bakal fokus di poin terakhir aja, yaitu heavy data load. Gimana kita bisa mengoptimize penyimpanan datanya, mungkin formatnya juga, dan juga gimana kita cara menyimpan dan mengambil data itu biar lebih efisien dan lebih cepat gitu. Nah, ada pertanyaan juga mungkin teman-teman sebelum masuk ke gimana caranya tadi ya. Gimana aplikasi kayak Twitter gitu bisa menghandle jutaan request per detik, atau ya detik.com deh, jutaan request gitu ya, jutaan pengunjung. Gimana caranya dia bisa tetap jalan, gimana dia tetap bisa diakses dengan optimal, dengan cepat oleh user gitu. Nah itu ya pasti ada sesuatu ya di balik, karena itu bagi sistem juga pasti berat gitu, ngehandle jutaan request, jutaan pesanan per detik gitu. Nah salah satu caranya yang di poin terakhir tadi, yaitu terkait data, adalah penggunaan Redis gitu. Jadi apa sih Redis itu ya? Jadi Redis itu adalah bisa dibilang singkatan dari Remote Dictionary Server. Nah, jadi si Redis ini ngeklaim bahwa dia adalah database tercepat, dalam hal ini in memory ya. In memory apa? Nanti kita bahas. Dan untuk keperluan misalnya caching, vector search, dan juga NoSQL database. Atau NoSQL itu nggak sama kayak SQL ya, MySQL atau PostgreSQL. Jadi itu kan relasional. Nah kalau NoSQL itu apa? Kayak JSON kalau teman-teman tahu ya. Jadi bukan berupa tabel-tabel dengan field dan kolom gitu, kayak gitu. Dan si Redis ini bisa dipakai untuk banyak tech-tech ya, mau bahasa pemrogramannya apa, library-nya apa, itu banyak banget disupport gitu. Jadi teman-teman bisa pakai Redis ini sesuai dengan tech-tech yang teman-teman pakai gitu. Nah, kenapa Redis gitu? Ya mungkin in memory database di luar sana banyak gitu. Tapi kenapa sih kok Redis gitu? Yang pertama adalah performanya yang
cepet banget. Karena Redis ini tadi ya in memory atau RAM based database. Jadi datanya itu nggak disimpan di disk atau kayak SSD misalnya atau hard disk gitu nggak. Tapi datanya itu disimpan di memori atau di RAM gitu. Nah, secara arsitektur mesin, RAM itu diaksesnya kira-kira 1000 kali lebih cepat daripada ketika kita nge-akses data dari disk gitu. Jadi lebih cepat dari database pada umumnya, relasional misalnya ya. Yang kedua adalah fleksibel. Yang tadi ya, Redis ini udah disupport sama banyak bahasa pemrograman. Teman-teman pakai apa ya? Bisa udah disupport sama pakai Java, C, Node, Python, .NET, Ruby, PHP, dan Rust. Kalau kita merujuk ke dokumentasinya ya. Nah ini tentunya fleksibel, teman-teman tinggal nyesuaiin aja pakai bahasa pemrograman apa. Nah itu banyak yang udah didukung sama si Redis ini kita. Yang selanjutnya adalah I/O multiplexing and single thread execution loop. Jadi ya ini pokoknya di dalamnya itu algoritmanya, logiknya itu dia bisa mengeksekusi data itu secara efisien gitu. Terus yang selanjutnya efficient lower level data structure. Data structure-nya banyak banget, banyak tipe, banyak model gitu ya. Jadi teman-teman bisa nyesuaiin sama kebutuhan yang disimpan dan yang diambil itu data seperti apa. Nanti kita bahas lebih lengkap. Yang selanjutnya adalah scalable, mudah untuk diskalakan atau kalau misalnya ditingkatkan gitu ya, entah kapasitasnya atau lainnya gitu, itu bisa banget. Dan juga open source. Redis ini open source, jadi gratis, tapi ada juga versi yang berbayarnya, yaitu Redis Enterprise ya. Jadi gitu kira-kira.